Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Muddatsir. Jadi pada pertemuan yang lalu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Jangan kamu melakukan hal sedikit tapi mintanya banyak. Kita beribadah sedikit tapi maunya banyak, hasilnya banyak. Ada yang mengatakan ini ayat ini untuk Nabi Muhammad. Artinya apa? Wahai Muhammad, kamu jangan melakukan sedikit tapi harap banyak. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Tetapi ada juga yang mengatakan ini untuk umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dua-dua, Nabi Muhammad dan umatnya. Sekarang kita lanjut lagi. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Karena di dalam tafsir Sya'rawi, Imam Sya'rawi mengatakan kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Jadi setiap ada dialog Allah dengan Nabi itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li rabbika fasbir. Ini waw ataf. Artinya waw penghubung. Kalau dalam bahasa Ibnu Asyur waw ribat namanya, Pak. Ribat itu artinya ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat ini terkait dengan pesan sebelumnya. Jadi pesan sebelumnya apa? Wala tamnun tastakfir, sudah. Kemudian pesan selanjutnya wa li rabbika fasbir. Lam ini adalah lam tamlik. Artinya apa? Kamu bersabarlah kamu ya Muhammad karena Allah. Beribadahlah kamu karena Allah. Semua yang kamu lakukan karena Allah. Ini seperti alhamdulillahi. Jadi alhamdulillah alif lam itu lil istighraq. Artinya semua puji-pujian itu yarji ilallah. Jadi pujian itu tidak boleh ke orang lain. Jadi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lam tamlik namanya. Ini begitu juga. Wali rabbika fasbir. Maka kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, ihtasib bisabrika. Ya Muhammad, wahai umat Muhammad, carilah pahala dengan kamu bersabar. Artinya dengan sabar saja sudah dapat pahala kita. Ya. Sabar ini kalau di dalam tafsir Jalalain sabar itu dua. Kalau di dalam tafsir Baitawi sabar itu tiga. Di dalam tafsir Ibnu Abbas sabar juga tiga. Maka seorang tidak dikatakan sabar kalau tiga-tiga ini belum ada dalam jiwa dia. Kalau dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Sabar itu dua. As-sabru fil amri was-sabru fin nahi. Bersabar terhadap perintah Allah dan bersabar terhadap larangan Allah. Tapi dalam tafsir Ibnu Abbas ada tiga. Bersabar terhadap perintah Allah fil amri wan nahi. Kemudian ada satu lagi wal bala. Bala itu musibah. Makanya yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Bersabar untuk taat kepada Allah. Maka kita dituntut ketika melakukan ibadah salat ini untuk bersabar. Perintah Allah untuk sabar. Perintah Allah untuk mendidik anak. Maka sabarlah dalam mendidik anak. Apapun yang terjadi, itu anak kandung kita. Artinya kita berikan terus pendidikan agama kepada dia. Jadi kalau seandainya dia masih juga tidak ini, bersabarlah. Maka di ayat lain, fasbir li hukmi rabbika. Ya Muhammad, bersabarlah dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah. Artinya ketika kamu mendakwahi ke orang-orang kafir Quraisy, mereka menentangmu, sabar ya Muhammad. Artinya apa? Kamu bersabar ada batasnya. Batasnya begini. Mereka kan akan mati juga. Makanya di dalam surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, berdakwalah terus.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalaupun mereka tidak mau mendengar dakwahmu, mereka akan mati juga. Kalaupun mereka mengatakan hebat betul mereka akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka tugas kamu cuma dakwah saja, kasih tahu saja, itu saja, lain tidak ada. Ya, ini yang bersabar yang pertama. Artinya apa? Wali rabbika fasbir. Kita bersabar bukan gara-gara orang lain, tapi apa? Gara-gara disuruh oleh Allah. Kita bersabar pada bulan Ramadan ini untuk berpuasa Ramadan. Gara-gara apa? Disuruh oleh Allah. Kita melakukan puasa Ramadan, maka bersabarlah untuk melakukan puasa Ramadan dari berbagai aspek. Berbagai aspek bagaimana? Sabar untuk menjaga tangan, sabar menjaga hati, sabar untuk tidak makan dan minum, supaya puasa kita sempurna. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ketika seorang tidak berbuat maksiat, kenapa tidak dia lakukan maksiat? Karena dia takut kepada Allah. Jadi Allah mengatakan sabar sedikit saja, jangan kamu buat maksiat, sabar saja. Maka ini masuk sabar yang kedua. Ketika seorang ingin korupsi, sabar untuk tidak korupsi, sabar untuk tidak ngata-ngatain orang lain, sabar untuk tidak menzalimi orang lain, sabar untuk tidak mengambil punya orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ambil tafsir Ibnu Abbas, karena beliau menambah satu lagi, as-sabru alal musibah atau alal bala, sabar terhadap musibah atau bala. Ibnu Abbas menyikapi sabar terhadap musibah atau bala, ini beliau mengambil sampel apa? Al-marid atau al-marad, sakit. Maka sakit ini mewakili terhadap sabar terhadap musibah. Karena makanya apa? Ketika seorang sakit, dia tidak bisa beraktivitas lagi. Maka bersabar nggak seorang itu ketika diberikan sakit seperti itu? Kadang-kadang seorang ketika diberikan sakit, dia selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah sudah menilai lain dia. Ketika diberikan penyakit, ketika itu dia beribadah. Ketika diberikan penyakit, dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sayang sama saya lagi, Allah sudah memberikan penyakit kepada saya. Disitulah tingkatan keimanan seseorang ketika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu ada tiga. Maka seorang tidak dikatakan sabar kecuali dia melalui tiga hal ini. Tidak boleh yang pertama saja atau yang kedua, tetapi harus juga yang ketiga. Ini pesan Allah selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga berlaku untuk Nabi Muhammad. Kita dalam berdakwah, dalam apa saja, mendidik anak, melakukan apa saja, dituntut untuk bersabar. Bersabar bagaimana? Maka kita kembali ke dalam tafsir As-Sa'di, ihtasib bisabrika. Carilah pahala dengan sabar, itu sudah dapat pahala. Karena sabar itu kata Dr. Yasir Burhami adalah salah satu ibadah hati. Ya, ibadah hati, sabar. Ibadah hati tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kan dapat pahala. Ketika kita sabar kan dapat pahala. Ya. Ini pesan Allah selanjutnya. Kenapa? Ya, kenapa kita harus sabar? Kenapa harus melakukan apa yang disuruh oleh Allah tadi? Jauhkan patung, jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, jauhkan maksiat, jauhkan dosa. Kenapa harus buat itu? Karena kata Allah, fa idza nuqira fin naqur. Kalau nanti sudah ditiup sangkakala, tidak ada lagi ibadah-ibadah. Ini tiupan sangkakala, ada yang mengatakan yang pertama, ada yang kedua. Ada yang mengatakan tidak yang pertama, tapi ini yang kedua. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, disitulah dia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dia melakukan kebaikan, maka disitulah akan dinampakkan oleh Allah. Dia melakukan kejahatan, maka akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan melihat sendiri yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin. Apapun kebaikan yang dilakukan di dunia, wa ma 'amilat min su', dan apapun kejahatan yang sudah dilakukan di dunia. Ya, makanya di sini ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang pertama, ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang kedua. Tetapi banyak yang condong ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ini dalam tafsir Al-Wasit juga demikian. Kemudian di dalam tafsir Sawi juga mengatakan demikian. Artinya apabila ditiup sangkakala yang kedua, ketika itu dibagi amal ibadah manusia, catatan kebaikan, catatan kejahatan. Artinya kita tidak bisa berbuat kebaikan lagi, dan kejahatan pun sudah tidak ini lagi. Ya, ini maksud fa idza nuqira fin naqur. Ada apa dengan hari itu? Kenapa dengan hari kebangkitan itu? Ada apa dengan yaumul ba'si itu?
Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Ya, jadi yaumun asir itu begini. Hari kebangkitan itu hari yang sangat susah sekali. Susahnya bagaimana? Kita jangankan berteduh, pakaian saja tidak ada, Pak. Pakaian tidak ada, sendal tidak ada, jabatan tidak ada, harta tidak ada, apa-apa tidak ada. Maka pada waktu itu kata Ibnu Abbas, seorang bisa ketemu dengan anak kandungnya, dengan ayah kandungnya, dengan saudara kandungnya, tapi cuma sebentar saja. Wala yatakallamun. Mereka tidak ada yang ngomong satu sama lainnya. Setelah itu tidak akan pernah ketemu lagi. Kecuali kapan? Ketika seorang dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Di situ dia baru ketemu lagi dengan orang tuanya. Di situ baru ketemu lagi dengan kerabatnya. Baru ketemu lagi dengan orang tuanya, orang tua kandungnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan ketika dibangkitkan, disitulah kita bisa melihat siapa orang tua kita, mana orang tua kita, anak kita dan lain sebagainya. Tetapi dalam jangka waktu yang pendek sekali. Maka ini namanya yaumun asir. Arti yaumun asir kita tidak punya apa-apa. Maka nanti ada pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal saleh, dia punya anak yang saleh, sehingga waktu itu dipakaikan baju kepada dia. Orang-orang yang salat, idza ja'an apa itu namanya? Fasabbih fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ada kelompok-kelompok tertentu sambil menunggu hisab, mereka itu digiring ke telaga Al-Kautsar. Jadi makanya sebelum masuk telaga Al-Kautsar diberikan pakaian dulu, diberikan pakaian. Itu ada dua orang yang diberikan. Artinya ada dua kelompok, kelompok yang salat dan kelompok yang berkurban. Jadi kelompok salat dan berkurban inilah kelompok-kelompok yang diambil oleh Allah sambil menunggu hisab, mereka diletakkan di telaga Al-Kautsar. Inilah namanya yaumun asir. Jadi kalau istilahnya Imam Sawi, yaumun syadid. Kalau kita ada masa-masa susah pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf meramal nanti akan datang 7 tahun begini, 7 tahun selanjutnya, 7 tahun selanjutnya, 7 tahun mereka tidak punya apa-apa lagi. Masa susah. Ini lebih susah lagi dari masa itu. Kita tidak punya apa-apa. Yang menolong kita itulah nanti amal ibadah kita, lain tidak ada. Ini dikatakan yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Lebih-lebih orang kafir. Kafir yang mana itu? Kafir yang 7. Jadi kafir i'tiqad. Dia kufur i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat nanti di sana makin susah lagi. Kufur nikmat artinya diberikan nikmat tapi dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur ihsan. Dia beribadah, dia beramal saleh, dia beribadah, dia berbuat maksiat, tapi tidak yakin kalau ibadahnya diberikan reward oleh Allah. Dia buat kejahatan tapi tidak yakin kalau kejahatannya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kufur ihsan namanya. Dia salat tapi tidak tahu makna salat itu apa. Dia salat tapi tidak yakin kalau salat itu diberikan pahala oleh Allah. Maksiat dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak yakin apa yang dilakukan itu akan diperhitungkan oleh Allah. Ini kufur ihsan namanya. Kemudian kufur ingkar. Ingkar ini memang betul-betul tidak mengenal Allah sama sekali. Kalau kita tanya kenapa tidak salah? Untuk apa salah itu apa? Tidak tahu apa-apa dia. Memang kufur ingkar. Kemudian kufur juhud. Kufur juhud ini apa? Itulah seperti iblis. Seperti iblis. Dia ibadah terus tapi pada akhirnya dia ingkar kepada Allah. Kemudian ada lagi kufur inat. Inat itu bagaimana? Dia sudah tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Dia sudah tahu tapi tidak mau tahu dia. Dia tahu ini halal, ini haram tapi tidak mau tahu. Ya. Ini kufur inat. Yang terakhir kufur nifaq. Kufur nifaq katanya dia pandai bicara saja, pandai ngomong saja tapi tidak pandai berbuat. Dia ngomong mengajak orang lain berbuat ini, berbuat itu. Tapi pintu hatinya tertutup untuk diri dia sendiri. Dia mengajak orang lain untuk salat, beribadah dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau berbuat. Ini untuk 7 orang ini alal kafirina khairu yasir. Untuk orang-orang ke-7 orang ini, maka hari itu tidak mudah bagi dia. Maka ada diberikan kemudahan oleh Allah dalam Al-Quran. Mau enggak kamu, kata Allah. Jadi artinya kita begini, kita ketika susah di dunia, ketika itu meninggal dunia sudah amal tidak ada, sudah susah, amal tidak ada, maksiat banyak, maka ketika dibangkitkan makin susah lagi. Ya, makin susah lagi kita. Maka Allah mengatakan, mau enggak kamu? Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia.
Makanya ada ayat fasanu yassiru lil yusra. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu fa istimrar. Istimrar apa? Kebahagiaan kita akan terus berlanjut, dibangkitkan di padang mahsyar juga masih bahagia. Maka lakukanlah 3 hal. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 hal saja kamu lakukan. Kamu akan bahagia dunia akhirat, kamu bahagia. Apa itu? Bersedekahlah kamu. Jadi paling enggak kita kalau ada apa-apa bersedekah. Ada harta sedikit sedekah, ada ini sedekah. Karena sedekah itu bukan pada jumlahnya tidak, tapi pada nilainya. Nilainya bagaimana? Nilai bagi orang yang bersedekah itu. Ada orang 100.000 tidak ada harganya. Tidak ada harganya. 1 juta tidak ada harga. Tapi ada pada satu orang itu 100.000 sangat berharga sekali bagi dia. Maka ketika dia bersedekah itu artinya apa? Dia harus cari lagi beberapa hari untuk dapat 100.000 rupiah itu. Maka nilai sedekah itu pada nilai. Kalau sedekah pada jumlah, maka bahagialah sekali orang-orang kaya. Kenapa? Orang miskin tidak bisa bersedekah. Kenapa? Orang kaya banyak duit dan dia biasa bersedekah. Tapi kalau bersedekah masalah nilai, orang miskin pun bisa bersedekah. Bahkan sedekah orang miskin itu lebih tinggi nilainya dibandingkan orang kaya. Ini namanya al-ithar namanya, Pak. Sedekah ithar namanya. Apa namanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi seorang orang miskin punya harta sedikit, dia sangat butuh kepada harta itu, tetapi dalam dia butuh itu dia masih bisa bersedekah membantu orang lain. Ini namanya ithar. Ithar adalah orang yang bersedekah pada level paling tinggi. Dia sudah tidak punya apa-apa, tetapi dia masih mau bersedekah untuk orang lain. Dia butuh pada harta itu, dia butuh sekali, makanya namanya nilai. Maka bersedekah itu nilai. Ibadah juga nilai. Ibadah bukan banyak sekali beribadah, tidak. Si fulan ibadahnya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa, hajinya sudah berapa kali, umrah sudah berapa kali. Bukan jumlahnya dalam ibadah, tapi nilai. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, salat 2 rakaat yang punya nilai. Habis Isya kita salat 2 rakaat punya nilai sebelum tidur, kita khusyuk beribadah. Lebih bagus kata Ibnu Abbas daripada salat sepanjang malam wa qalbuhu sahid. Sepanjang malam dia salat, dari habis Isya sampai subuh dia salat, tetapi hatinya lalai. Ya, hatinya lalai. Lebih bagus yang dua tadi. Maknanya apa? Ibadah itu nilai. Kemudian semua nilai. Maksiat juga nilai. Maksiat juga nilai. Maksiat itu bukan berarti saya berbuat maksiat sedikit ya Allah, saya korupsi sedikit ya Allah, simpulan korupsinya banyak, lebih bagus kasih dia itu azab yang lebih banyak lagi. Tidak. Nilai, Pak. Orang yang korupsi walaupun 1.000 rupiah, nilainya sudah tidak ada lagi dia. Artinya apa? Dia sudah berbuat maksiat. Walaupun dia korupsi 1 miliar, dia sudah berbuat maksiat. Dua-dua posisinya berbuat maksiat. Bukan pada nilai, bukan pada jumlahnya, tapi pada nilainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Inilah yang dikatakan oleh Allah, alal kafirina ghairu yasir. Di dalam berdakwah ada seorang pemuda, ini sampel ini. Sebenarnya banyak lagi orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ini kafir Quraisy ini namanya Walid Al-Mughirah. Ya, Walid Al-Mughirah. Bahkan sebagian mengatakan beliau bukan kafir Quraisy, bukan orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu orang terhormat. Walaupun terhormat, Abu Jahal, Abu Lahab kan Quraisy juga. Beliau terhormat secara masyarakat, kemasyarakatan, tetapi tidak terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia musyrik. Ada Walid Al-Mughirah. Kemudian ada As bin Wa'il, ada Nadar bin Haris. Banyak sekali, ada apa lagi? Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka di sini contoh ini untuk Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah sebuah simbol dia seorang yang tidak punya apa-apa. Memulai karirnya nol, tidak punya apa-apa dia, harta tidak punya, anak tidak punya, semua tidak punya. Tetapi kata Allah, saya berikan nikmat kepada dia. Umur dia sampai 70 tahun. Artinya ada tenggang waktu untuk bisa beribadah, 70 tahun umurnya. Kemudian saya berikan harta yang banyak kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa harta dia? Az-zuru wat tijarah wal mawashi, perdagangan, pertanian. Kemudian apa lagi? Perdagangan, pertanian, wal mawashi, ternak. Semua saya berikan kepada dia. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Itu luasnya tanah punya Walid Al-Mughirah. Itu kalau kita jalan dari Mekah
menuju Syam, menuju Yaman. Ya, itu 1.200 km. Itu tanah dia itu. Saking kayanya dia. 1.200 km kita pergi dari sini ke Medan, pulang lagi. Artinya panjang tanahnya itu luar biasa, luas tanahnya luar biasa. Begitu kayanya Walid Al-Mughirah. Sehingga dia gara-gara kayanya itu, anaknya juga banyak. Anaknya ada 10. Ya. Ke 10 anaknya, biasa kalau orang, wah biasa itu 10, tetangga saya juga 10 anaknya. Ini sudah 10, ke 10 anaknya, ketika sudah dewasa dia tidak mau keluar dari Mekah. Dia tetap berada di Mekah menjaga orang tuanya. Kita mana ada, kita yang nanah di Pulau, beda di Pulau Lima nanah. Ketika sudah menikah, sudah pergi dia keluar. Menikah lagi sudah pergi keluar. Ada yang keluar negeri, tinggal kita berdua saja di rumah. Mana liurun, Pak? Tidak ada lagi yang jaga kita. Artinya anak sudah keluar semua. Ini Walid Al-Mughirah diberikan oleh Allah nikmat punya anak 10, ke 10 anaknya berbakti semua kepada dia. Kan luar biasa ini. Kalau kita jarang, maka ada sebuah istilah begini. Satu orang ibu ya, dan satu orang ibu sanggup menjaga 10 anaknya. Sanggup dia jaga 10 anaknya. Sanggup diberikan makan 10 anaknya. Sanggup disekolahkan 10 anaknya. 10 anaknya sanggup disekolahkan. Dibeli baju satu-satu oleh orang tuanya. Tapi 10 anaknya tidak bisa menjaga satu orang ibunya. Tidak bisa dia jaga. Setelah anaknya dewasa, saat ibunya sakit, Anda tahu jaga, Pak, tidak ada yang mau jaga. Abangnya mengatakan, kamu jaga ibu, tidak bisa, saya sibuk sekali. Kamu jaga, saya sibuk sekali. Ya, tetapi Walid Al-Mughirah, ke 10 anaknya menjaga dia. Kan begitu hebatnya nikmat. Maka kalau kita ingin mengatakan, anak saya saleh, ada dijaga kamu enggak? Kalau itu baru saleh anaknya. Ada perhatian kepadanya enggak? Kita enggak. Ada selalu menjenguk kita enggak? Kalau enggak, berarti bukan anak saleh namanya itu. Inilah Walid Al-Mughirah memiliki anak-anak yang hebat. 10 anak yang hebat. Walaupun nanti 7 orang kafir, 3 orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan begini kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tenang saja. Kamu tenang saja terhadap Walid Al-Mughirah. Kamu dakwahi dia supaya dia mengenalku, dia tidak mau, maka Allah katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan dia urusan saya, kata Allah. Dia urusan saya. Kita begitu juga. Kita mendakwahi orang lain, dia tidak mau mendengar, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika anaknya tenggelam, anak yang keempat, namanya Kan'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Nuh minta, ya Allah, dia anak kandungku ya Allah. Kenapa engkau ambil nyawa dia? Kenapa tidak engkau selamatkan dia ya Allah? Kenapa tidak engkau masukkan dia ke dalam kapalku ya Allah? Ya. Ini kata Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya Nuh. Dia bukan anakmu lagi. Itu sudah urusan saya. Kalau dia kufur kepadaku, itu urusan saya dan dia. Kamu urus dirimu sendiri ya Nuh. Kamu sudah mendakwahi anakmu, dia tidak mau mendengar. Maka dia urusan saya. Ya. Nabi Nuh bertanya, kenapa urusan kamu ya Allah? Dia kan urusan saya besarkan dia. Apa kata Allah lagi? Kamu tidak tahu. Sekarang saya ajarkan kamu. Anak kamu berada di lingkungan orang-orang yang syirik kepadaku. Di dalam rumahnya, di dalam rumah kamu mengajarkan agama kepada anakmu, kata Allah. Tetapi di luar, dia berinteraksi sosial dengan orang-orang yang tidak beribadah. Orang-orang yang syirik kepadaku. Makanya ketika dia besar, dia tumbuh di kelompok orang-orang yang syirik. Sehingga ketika itu dia mati dalam keadaan musyrik. Baru Nabi Nuh alaihissalam baru dia tahu. Dan dia minta maaf kepada Allah. Makanya kita kan tidak tahu bagaimana pergaulan anak kita di luar. Maka selalu kita kontrol. Jangan seperti Nabi Nuh ketika anaknya yang keempat tenggelam. Dia tidak tahu kalau anaknya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, ini kenapa namanya wahida? Walid Al-Mughirah itu dipanggil oleh orang-orang kafir itu wahida dipanggil. Wahida itu apa? Satu-satunya orang paling kaya waktu itu. Wahida, orang paling kaya. Maka Allah mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkan si Walid Al-Mughirah, berikan kepada saya wahida, Walid Al-Mughirah, biar saya urus dia. Maka lihat nanti bagaimana orang-orang yang tidak tahu diri. Ini orang tidak tahu diri namanya. Sudah mulai karir dari nol, tidak punya apa-apa, diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan dan lain sebagainya fasilitas oleh Allah, tapi dia tidak mau merespon, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana diazab oleh Allah. Semua fasilitas diambil oleh Allah, Pak. Dan dia diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua,
Wahidah itu apa? Wahidah adalah wahidun fi batni ummihi. Dia berada di dalam perut ibunya sendiri. Ya, artinya apa? Ini ayat ini bukan untuk Walid Al-Mughirah saja. Bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak tahu diri, sama seperti Walid Al-Mughirah. Makanya kalau ada seorang itu, dia memulai karirnya dari nol. Dia tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apa semuanya. Tetapi kemudian setelah itu dia diberikan jabatan, diberikan ini, diberikan itu. Tapi dia lupa kepada Allah. Tidak jauh beda dia dengan Walid Al-Mughirah. Orang-orang seperti ini, apa kata Allah? Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya Muhammad, itu urusan saya. Biarkanlah wahidah. Wahidah itu apa? Yang berada dalam kandungan ibunya. Artinya semua manusia yang seperti akhlaknya Walid Al-Mughirah, berikan kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdakwah pada orang-orang yang dulu mulai karir dari nol, dia tidak mau mendengar, anggap aja Walid Al-Mughirah. Yang Walid Al-Mughirah Cina. Ya, tetapi apa? Kita bersabar saja, sabar. Fasbir li hukmi rabbika. Kita bersabar saja terhadap keputusan Allah. Termasuk ketika diberikan penyakit juga, bersabarlah terhadap keputusan Allah. Ketika diberikan musibah dan lain sebagainya, bersabarlah terhadap keputusan Allah. Ketika berdakwah begitu juga, dicaci maki, bersabarlah terhadap keputusan Allah. Yang jelas kata Allah dalam tanda kutipnya, dia tidak bisa mendalimi kita sedikit pun. Dia tidak bisa memudaratkan kita sedikit pun. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak bisa. Tidak ada orang bisa memudaratkan orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iblis dan setan sekalipun. Iblis dan setan tidak bisa memudaratkan kita kecuali apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Iblis membuat pernyataan kepada Allah. Bahkan Allah juga membuat pernyataan kepada iblis. Iblis mengatakan begini, la uyannahu, saya akan memperdayai mereka, akan saya hiasi dunia ini sedemikian rupa untuk mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak sanggup saya goda adalah orang-orang yang ikhlas. Satu. Yang kedua, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Nah, dia minta izin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan dia menggoda manusia, dia minta izin juga. Syaitan, iblis tidak bisa mencelakai manusia, memudaratkan manusia kecuali dengan izin Allah. Walaupun musibah itu sedikit dan kecil, tidak ada, semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, di situ ada andil iblis. Kenapa? Iblis minta izin kepada Allah untuk mencelakai Nabi Ayub alaihissalam, diizinkan oleh Allah. Saya izinkan kamu. Apa alasan iblis? Iblis punya alasan begini, ya Allah, kalau seandainya Nabi Ayub seperti ini karena tidak pernah kau berikan musibah, ya, coba kasih musibah, pasti dia tidak seperti ini. Izinkan saya ya Allah. Dia minta izin kepada Allah untuk bisa memudaratkan Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Setelah berapa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Nabi Ayub tetap pada prinsipnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang memberikan penyakit adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai 19 tahun diberikan ujian dan cobaan seperti ini, tapi tetap dalam hati Nabi Ayub alaihissalam, semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita 3 hari diuji sudah goyang kita. Diuji dengan sakit, opname di rumah sakit sudah goyang. Ya Allah, untuk apa saya ibadah selama ini kalau sakit juga? Sudah mulai mengeluh kita, Pak. Saya beribadah terus, kenapa engkau kasih sakit pada saya? Itu simpulan ibadah tidak ada apa-apa, tidak ada. Kenapa tidak pernah sakit dia, ya Allah? Dia tidak pernah sakit, ya Allah. Ibadah tidak ada. Itu sebenarnya simpulan itu bukan sakit, engkau berikan azab, engkau kasih, ya Allah. Ya, artinya kita mengeluh. Tidak pernah tersenyum gitu. Coba pergi ke rumah sakit, ada nggak orang sakit tersenyum? Mana ada? Muka tengok, muka. Coba tanya sama orang yang sakit, Bu, Pak, enak Pak sakit Pak? Menyukai denak dia. Pak, ada enak sakit Pak? Nama nggak sakit nih Pak? Menyukai denak dia Pak. Tetapi orang-orang tertentu mengatakan, Alhamdulillah saya diberikan sakitnya Pak. Ini buktinya Allah masih sayang kepada saya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba itu. Maka makin banyak diuji, makin sayang Allah, makin sayang Allah. Cuma kita terbalik, makin banyak diuji, Allah bakal letano jalo nilai. Barokan ujo mungkin tinggal ujo Allah ya Allah. Tiap hari engkau uji saya ya Allah. Kemarin hilang duit saya, sekarang hilang ini, sekarang begini, anak saya sakit lagi, yang itu sakit lagi. Ya kan pepep nih. Jadi artinya apa? Seorang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini wahidah.
Artinya wahidah itu ada dua maknanya. Yang pertama, wahid itu siapa? Gelar untuk Walid Al-Mughirah. Karena Walid Al-Mughirah adalah orang yang paling kaya, orang paling hebat, paling banyak anaknya dan hartanya. Kemudian tanahnya juga luas. Tetapi kurangnya dia tidak mengenal pemberi nikmat itu. Hai duri. Ini sama seperti anak durhaka. Dia sudah dibesarkan di dalam kandungan ibunya, dibesarkan ketika kecil, diberikan pakaian, disekolahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa memak duri lima. Duri mak ya. Kapan dia mengenal orang tuanya? Ketika dia kecelakaan atau mau meninggal baru tinggal pada orang tuanya. Ini sama seperti orang-orang kufur kepada Allah, orang musyrik. Dia tidak pernah teringat kepada Allah. Diberikan nikmat tidak pernah teringat, tidak pernah bersyukur. Kapan bersyukur? Ketika mau meninggal dunianya baru dia bersyukur dan teringat kepada pemberi nikmat. Itu wajar itu. Kenapa? Karena roh sudah mulai berpisah dengan tubuh. Kalau roh berpisah dengan tubuh, dia sudah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita akan lihat apa yang diberikan oleh Allah kepada Walid Al-Mughirah. Nama dia Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini sekarang lihat yang pertama. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Saya berikan dia harta yang banyak. Sebagian penafsir mengatakan malan ini al-ardu, tanah dia luas sekali. Dari Mekah menuju Yaman, ya, itu luas tanahnya. Luasnya luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan demikian satu. Dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Wa ja'altu lahu malam mamduda. Mamdud itu bertambah terus. Seperti orang menanam saham, hari ini bertambah. Ya, ini mamduda namanya. Dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Wa ja'altu lahu malam mamduda, mawashi, ternaknya makin bertambah. At-tijarah, perdagangannya makin bertambah. Al-ard, tanahnya makin bertambah. Sudah ada ini nanti dia beli lagi. Banyak sekali tanahnya. Maka di dalam hadis kursi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manusia itu kalau saya berikan semua isi dunia kepada dia, satu orang, ya, dia tidak akan makan isi dunia itu, Pak. Nak makan ya, Pak. Dia cuma ngomong saja. Ngomong bagaimana? Ini emas saya, ini tanah saya, itu punya saya. Tapi tidak dia makan, kata Allah. Sebenarnya yang dia pikirkan, kata Allah, jangan munafik kita, kata Allah. Yang kamu pikirkan cuma isi perutmu saja, kata Allah. Isi perut saja. Yang lain itu bangga-bangga diri saja. Setelah bangga diri, habis ngomong meninggal dunia. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya hotel, saya punya villa. Cuma ngomong saja. Setelah ngomong meninggal dunia, villa itu pun jadi punya orang lain, ngomong saja. Sebenarnya kata Allah yang kamu pikirkan cuma isi perut kamu saja, lain tidak ada, kata Allah. Harta itu sebagian untuk bangga-bangga diri saja. Saya berikan pun banyak harta, kamu tidak bisa makan harta itu. Maka ketika kamu sudah lapar, kamu cari makan. Setelah kenyang, ngomong lagi kamu, ini punya saya. Terus seperti itu tiap hari. Saya orang hebat, harta saya banyak. Ketika lapar, cari makan lagi, minta makanan lemah. Itu yang sebenarnya kamu cari, kata Allah SWT. Tetapi ketika hartamu banyak, kamu ingin banyak lagi. Yang sebenarnya yang banyak itu tidak kamu makan itu. Cuma untuk membanggakan diri saja. Ini tidak ada. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti kata Rasulullah juga. Jadi Rasulullah mengatakan isi perut kamu itu cuma segini, kata Rasulullah. Kalau di situ disebutkan sejengkal, cuma segini. Sebagian mengatakan segini. Artinya apa? Hidup itu cuma, kalau orang yang mengejar dunia, cuma untuk menginginkan isi perut saja. Ketika perutnya sudah kenyang, dia sudah diam. Ketika perut sudah kosong, dia sudah ribut lagi, Pak. Ya, seperti itu. Jadi artinya siapapun dia, kaya pun dia, miskinkan dia, punya jabatan, tidak punya jabatan, perutnya semua sama. Tidak ada perutnya, ada perut seram, tidak ada. Oh, dia orang kaya, dia pejabat, perutnya ada 2 seram, tidak ada. Semua sama. Kaya miskin, semua sama. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Wa banina syuhuda. Ya, sekarang nikmat yang kedua yang saya berikan, kata Allah. Wa banina syuhuda. Anak-anak 10 orang. Ya, 10 orang. Dalam satu tafsir ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 10. 10 orang anak itu syuhuda. Arti syuhuda pas terus menjaga dia. Jadi nggak keluar daerah dia, terus di situ menjaga dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan luar biasa nikmat itu. Kemudian wa banina syuhuda wa mahadhu lahu tamhida. Ini ada 3 nikmat diberikan. Saya berikan umur panjang kepada dia sampai 70 tahun. Artinya apa?
Seorang kalau dia pun berbuat maksiat 30 tahun, ada rentang waktu, ada batas, ada waktunya 40 tahun lagi untuk bertobat kepada Allah. Seorang ketika diberikan umur 70 tahun, itu bukan sembarangan umur itu. Makanya Rasulullah mengatakan umur umatku di antara 60 dan 70. 60 dan 70. Ini 70 diberikan. Wa mahathu lahu tamhida. Saya berikan kesempatan dia. Fir'aun begitu juga. Fir'aun kata Allah, saya berikan kesempatan dia umur panjang, 90 tahun, tapi dia tidak mengenalku juga. Saya berikan kepada anaknya yang mengejar Fir'aun di Laut Merah 60 tahun, tapi tidak menjadi obat juga. Dia mati dalam keadaan 60 tahun, tapi musyrik. Fir'aun Ramses II itu mati umur 90 tahun, tapi dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan sampai seperti itu juga. Artinya apa? Kita jangan banding-banding dulu. Ala Fir'aun 30, nyolong mudah 50, mudah 60, mudah mudah. Ya pertama roh lagi Fir'aun, Fir'aun 30. Jadi artinya apa? Kita kan nggak tahu lagi, Pak. Tidak tahu lagi kapan akan dipanggil oleh Allah. Kita sehat, tiba-tiba sedang ngomong sudah meninggal dunia. Kita duduk sama-sama baca Al-Quran sama-sama, kemudian setelah itu meninggal dunia. Maka untuk sebelum meninggal persiapkanlah diri kita, apapun kita persiapkan. Jadi artinya apa? Jangan seperti Walid Al-Mughirah, diberikan umur panjang tapi tidak tahu diri dia. Wa mahathu lahu tamhida. Kemudian setelah itu, nah kita cukup sampai di sini saja. Karena apa? Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lihat bagaimana Allah mengazab dia. Jadi artinya Allah mengatakan begini, kalau saya sudah mulai azab saya, itu hana boleh kampun lema, kalau sudah mulai azabnya. Sebelum diturunkan azab, disitulah minta ampun. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kampung Darwan. Darwan itu apa? Ada sebuah kampung. Di situ ada anak-anak orang buta. Orang buta ini sudah meninggal dunia. Dulu orang buta ini dermawannya luar biasa. Dia punya kebun korma. Tetapi setelah dia meninggal, kebun korma diambil oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ini kerit, bakhil, kikir, ya. Kerit, bakhil, kikir. Yang kata sama mandu untuk mentaukidkan saja. Maka ketika itu, biasanya waktu masa ayahnya dulu, orang-orang miskin datang ke situ, dibagikan korma oleh ayahnya, dibagikan korma. Setiap panen korma selalu dipanggil orang miskin. Tetapi ketika dikuasai oleh anaknya, orang tuanya sudah meninggal, orang miskin datang minta lagi. Mana minta jatah kami? Tidak ada lagi, ayah kami sudah meninggal. Tidak ada lagi, minta sama dia saja. Tidak ada minta-minta. Yang ini kan kami yang berusaha ini. Akhirnya apa? Besok datang lagi. Maka hati-hati kalau kita mendalimi orang lain. Bisa saja anak yatim, anak fakir miskin, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berpacu medengnya ya Allah. Ya. Rupanya betul, Pak. Sebelum dihancurkan itu, kebun itu yang di Darwan itu, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, coba kamu keliling dulu. Saya berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Ketika itu Jibril keliling-keliling sebelum diazab. Akhirnya apa? Tidak ada yang bertobat. Anaknya memang tidak tahu diri, akhirnya diazab dan dihancurkan semua kebun kurma itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan begini, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Tidak ada yang bisa melawan azabku, kata Allah, ketika azabku itu datang di malam hari, ketika manusia sedang tidur. Tidak ada yang bisa menghalangi azabku. Dan begitu juga awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Tidak ada yang bisa menghalangi azabku ketika azabku datang di waktu duha. Tidak ada yang bisa. Ya. Ketika aku turunkan hujan, kata Allah, tidak ada orang yang berani bisa memberhentikan hujanku. Yang bena ya meme bawang-bawang hujan ni mah. Urung-urungnya kena hujan ni. Kok bawang hujan ni, anu pedang hujan ni, pakai saya hujan, kita pakai saya hujan ni mah. Jadi artinya apa? Semua keputusan itu sudah diberikan oleh Allah. Di sini hujan. Ya Allah, benar-benar hujan didengar dulu, kata Allah. Ya, hujan itu adalah makhluk Allah dan dia patuh kepada penciptanya. Kita apa hubungan dengan hujan? So kita nyok. Siapa kita? Ya. Kita tidak punya jabatan apa-apa. Tiba-tiba kita telepon apa, kita suruh nih, ini kedai tutup ya, kedai begini ya. Ditanya orang punya kedai, kamu siapa kamu? Ya, Pak. Saudaranya ada yang Pak. Tapi kalau yang ngomongnya itu bupati atau wali kota, kedai tutup. Kalau nggak kasih izin lagi, langsung mereka tutup. Ketika ditanya, wah itu yang ngomong itu wali kota itu. Tapi kalau model-model kita ngomong, tutup kedai, betul lagi, saudaranya Pak. Siapa kamu? Ya, Pak. Jadi artinya apa? Gunung-gunung itu, gunung makhluk Allah, mereka tunduk dan patuh semua kepada Allah. Dan mereka takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran pada juz 27, juz 28,
Di situ disebutkan apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gunung, binatang, semuanya makhluk Allah terus bertasbih kontinu, tidak pernah berhenti-berhentinya. Tetapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahu. Kita tidak tahu bagaimana batu bertasbih. Kita tidak tahu karena apa? Keterbatasan manusia. Makanya nggak tahu. Kapan kita tahu? Nanti dibuka muka syafah semua dibuka. Ketika kita masuk ke alam gaib baru dibuka semua muka syafah semua. Baru kita tahu. Mau malaikat-malaikat tuh katanya Pak, semua nampak. Ya. Apalagi ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Apalagi setelah dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, muka syafah akan dibuka semuanya. Sekarang karena keterbatasan kita saja. Kita tidak tahu sekarang bagaimana tangan ini ngomong, bagaimana dia berbicara, apakah bicara dia punya mulut dan lain sebagainya. Karena apa? Keterbatasan akal manusia. Tetapi sekarang kan sudah terjawab. Artinya apa? Kalau ngomong itu tidak mesti dengan mulut seperti ini. Ya. Ngomong itu bisa dengan isyarat, bisa dengan simbol dan lain sebagainya. Ketika di samping jalan itu dibuat simbol, Pak, simbol dibuat. Artinya S dibuat garis, artinya apa? Dilarang berhenti, atau P dilarang parkir. Orang sudah tahu nggak boleh parkir di sini, kecuali orang nggak bisa baca, ya Pak. Itu kan syarat, Pak. Artinya syarat itu berbicara, atau simbol itu bisa berbicara. Maka itulah yang terjadi nanti di padang mahsyar nanti. Jadi ngomong itu bukan dengan mulut saja. Saya rasa cukup sekian. Kita nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita lihat bagaimana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Walid Al-Mughirah ini, Pak. Karena apa? Ketika ayat ini turun, dia mendengar ayat ini, Pak. Dia mendengar ayat ini. Maka ketika turun ayat ini tidak bisa macam-macam lagi dia. Ya Allah, ampuni saya. Tidak bisa lagi ketika sudah turun ayat ini. Dia tahu dia ketika turun ayat ini, Pak. Ketika turun ayat itu, ada sahabat membacakan ayat itu di depan Walid Al-Mughirah. Ini sama ketika turun ayat Tabbat Syada Abi Lahabi wa Tab. Itu turunnya langsung didengar oleh Abu Lahab. Langsung didengar oleh Abu Lahab. Tabbat Syada Abi Lahabi wa Tab. Celaka kamu Abu Lahab. Maka ketika berita ini sampai kepada istrinya Ummu Jamil, dia langsung mengambil batu. Kenapa ngambil batu? Akan dia lempar kepala Rasulullah SAW. Akan dia injak-injak kepala Rasulullah. Kenapa? Karena dia sudah tidak sopan sama pamannya Abu Lahab. Maka dia membawa batu, dia cari terus ini Pak, Rasulullah. Rupanya Rasulullah di samping Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar takutnya luar biasa Pak. Karena Ummu Jamil itu tidak jauh beda dengan Abu Lahab. Perangainya semuanya tidak jauh beda. Suami istri ini sama. Maka dalam neraka mereka dalam neraka yang sama. Wa imra'atu hammalatal hatab. Makanya dalam neraka itu spesial. Abu Lahab sama istrinya. Maka kalau kita ingin ketemu sama istri juga, maka buatlah perangai purwakai ya, Mbak. Lagi Abu Lahab dengan Inam. Maka kalau buat perangai seperti itu akan dengan di neraka akan sama-sama istri juga seperti itu. Maka Ummu Jamil mengambil batu dan dia mencari Rasulullah. Karena dia tahu Rasulullah itu di Ka'bah, maka dia pergi ke Ka'bah. Ketika itu apa? Abu Bakar takutnya luar biasa. Kenapa? Ummu Jamil sudah bawa batu. Ketika itu apa kata Ummu Jamil? Apakah Abu Bakar, kamu lihat Muhammad enggak? Padahal Nabi Muhammad di samping dia. Kamu lihat Muhammad enggak? Ada apa dengan Muhammad? Mau saya lempar batu ini dan saya injak-injak kepalanya. Abu Bakar diam saja. Akhirnya apa? Ummu Jamil dia pergi. Abu Bakar bertanya, kenapa dia tidak bisa melihat kamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Allah sudah menutupi pintu hatinya dan menutupi pintu dan menutupi mata zahirnya. Mata zahir dan mata batinnya sudah ditutup oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihat saya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.